Sholat ini kewajiban bagi umat Islam yang tidak toleran. Ini tidak toleran rasanya. Jadi tidak ada dispensasi sholat itu. Sholat itu adalah mi'rajnya kita, ya. Mi'rajnya kita dengan siapa? Dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ketika kita sholat, disitulah kita bercengkrama, ya. Dengan siapa? Dengan Allah. Dengan Allah. Kita memohon, kita mengadukan semua permasalahan kita kepada Allah. Maka dari itu ketika sholat jangan bercanda, harus serius. Gerakan kita, bacaan kita juga harus serius, sesuai dengan tuntunan ajaran agama kita, ya. Nabi Muhammad SAW pernah bersabda bahwa sholatlah seperti sholatku, ya, seperti sholatku. Tentunya kalian jauh, ya, tidak tahu seperti apa. Tahunya dari mana? Dari guru-guru kita. Pak Haji juga dari guru Pak Haji, kalian juga dari Pak Haji. Nah, itu harus dilaksanakan. Sholat ini tadi yang dibacakan Pak Haji adalah kitab mauqutan, sudah ditentukan waktunya. Sholat subuh jam berapa sholat subuhnya? Jam 4:45, ya, itu variatif, ya. Ada geser dikit, kurang atau lebih, sekitar jam 4:45. Itu harus sholat subuh. Sholat duhur jam berapa? Jam 12:03, ya, atau lewat 5, ya, nanti di sekitaran itu. Nanti sholat asar, sholat maghrib, sholat isya. Nah, untuk sholat subuh, anak-anakku sekalian, semua kegiatan aktivitas hidup kita dimulai dari subuh. Maka dari itu jangan sampai meninggalkan sholat subuh, karena keutamaan sholat subuh itu luar biasa. Sholatul fajri khairum minad dunya wa ma fiha, itu hadisnya. Sholat sunnah fajar, sholat sunnah qobliyah subuh, itu pahalanya khairun minad dunya wa ma fiha, lebih baik daripada dunia dan seluruh isinya. Masya Allah, ya. Jadi kita walaupun di dunia ini tidak punya apa-apa di hadapan manusia, ketika kita melaksanakan sholat qobliyah subuh, maka di hadapan Allah kita memiliki segala-galanya. Pengen tidak? Pengen, ya. Karena barang siapa yang sholat subuh berjamaah, gitu kan, itu seolah-olah kita telah sholat semalam suntuk. Masya Allah. Ada yang kuat sholat semalam suntuk dari Isya sampai jam berapa? 4:45. Enggak ada kan? Enggak ada. Tapi Allah memberikan suatu keistimewaan. Barang siapa yang sholat, ya, barang siapa yang sholat subuh berjamaah di musola atau di masjid berjamaah itu, maka itu seolah-olah sholatnya semalam suntuk. Itu. Anak-anakku sekalian, sholat subuh diawali kegiatan kita dengan sholat, lalu kita beraktivitas, ya. Kalian sekolah tentunya diawali dengan doa. Sholat tadi, ya, memohon apa? Keselamatan, keberkahan, kemudahan dalam menerima ilmu. Nah, ini sangat luar biasa. Kita dianjurkan semua aktivitas kita ini adalah untuk ibadah. Itu. Lalu apa lagi? Sholat duhur. Sholat duhur adalah dalam hadis Pak Haji pernah baca, sholat duhur adalah sholat yang pertama kali dilakukan oleh Rasul setelah apa? Isra Mi'raj. Jadi peristiwa Isra Mi'raj, gitu kan, terjadi malam hari. Nah, pada siang harinya sholat yang pertama dilakukan oleh Rasul adalah sholat duhur. Itu sholat duhur, ya. Lalu ada lagi sholat asar. Sholat asar itu pahala
mirip dengan sholat subuh, pahalanya besar. Ada keterangan mengatakan bahwa apabila kita tidak melakukan sholat asar, maka seluruh amal ibadah kita, amal baik kita itu dianggap nol. Jadi kunci itu sama sholat asar itu ya. Sholat asar itu adalah sangat penting. Lalu ada sholat maghrib. Maghrib ya, sholat maghrib ini keutamaannya barang siapa yang tidak mengakhirkan sholat maghrib, maka akan digolongkan kepada orang-orang yang kembali, gitu ya, orang yang fitrah, orang yang bersih, gitu. Terus ada sholat isya. Sholat isya ini keutamaannya barang siapa yang sholat isya berjamaah di masjid, gitu kan, maka sama dengan sholat sepertiga malam, separuh malam, ya, setengah malam. Padahal itu sholat isya doang kan, berjamaah di musola. Nah, itu ya keutamaan sholat. Maka dari itu anak-anakku sekalian, kita jaga sholat kita ya. Sholat kita jaga mulai dari akhir balik sampai kita menjelang wafat. Ya. Jadi sholat ini kewajiban bagi umat Islam yang tidak toleran. Ini tidak toleran rasanya. Jadi tidak ada dispensasi sholat itu. Kondisi apapun kita harus sholat. Ketika senang kita harus sholat. Ketika sehat kita harus sholat. Ketika kita sedih, susah, kita harus sholat. Ketika kita sakit harus sholat. Waduh, Pak Haji, buku kita nih larutang orang salah, tidak boleh, harus sholat. Haji saya dirawat di rumah sakit, gitu, diinfus, gimana? Sholat. Wih, Pak Haji, buku nggak bisa bukunya, tayamum. Aduh, Pak Haji, buku tayamum bisa, gerakan juga udah nggak bisa. Dengan kedip mata, jangan disyarat sholatnya, gitu kan? Pak Haji, kan ini kasurnya ngadepnya bukan ke kiblat, hadapkan kemana saja, nggak mesti harus ke kiblat. Kalau ke kiblat kan muter-muter, kan nantinya alat-alat medis kan, jadi kacau nantinya. Terus sudah nggak bisa ngedip juga Pak Haji, gampang, tinggal diumumkan di musola. Innalillahi wa inna ilaihi raji'un, gitu kan? Telah pulang ke rahmatullah Bapak Anu bin Anu, gitu kan? Masyarakat sekitar mohon gotong royongnya untuk membuatkan juga namanya kuburan, dan disolatkan jam sekian. Itu terakhir. Kalau sudah tidak bisa sholat sambil bersyarat, berarti kita sholatkan. Maka dari itu sholatlah kalian sebelum disolatkan. Sholatlah kalian sebelum disolatkan. Pak Haji katakan tadi bahwa sholat itu tidak tolerir, baik dia senang, susah, sakit, sehat, pokoknya kondisi apapun harus sholat. Seperti tadi syahadat tidak tolerir, ya. Siapapun dia orangnya yang pengen masuk Islam, maka dia harus bersyahadat, karena itu pintunya masuk Islam. Siapapun yang sudah bersyahadat, maka dia sudah muslim, maka harus sholat. Runtutannya gitu kan. Nah sekarang tadi syahadat, sholat, puasa adalah kewajiban umat Islam yang tolerir, ya, yang ada keringanan. Barang siapa yang dalam kondisi sakit, dalam perjalanan, lagi haid, lagi nifas, boleh berbuka. Pak Haji, saya kan laki-laki, nggak haid, nggak men, nggak nifas. Ketika sakit boleh berpuasa, namun nanti diganti dengan hari yang lain. Nah
Nah itu. Jadi kalau puasa toleran, kalau sekarang nggak bisa, nanti diganti dengan hari lain.